Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anakku, kembali kita belajar mata pelajaran SKI, yaitu Sejarah Kebudayaan Islam. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang bab yang baru, yaitu tentang dinasti Abbasiyah. Akan tetapi, sebelum dinasti Abbasiyah kita bahas, kita akan mencari tahu dahulu apa tujuan kita mempelajari sejarah Islam, ataupun manfaat yang kita pelajari dari kita mempelajari sejarah kebudayaan Islam. Tujuan dari kita mempelajari sejarah kebudayaan Islam adalah sebagai berikut. Pertama, membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya mempelajari landasan ajaran Islam, nilai-nilai Islam, dan norma-norma Islam yang telah dibangun oleh Rasulullah SAW dalam rangka mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam. Yang kedua, membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu kejadian suatu sejarah dan tempat kejadian sejarah yang merupakan sebuah proses dari masa lampau, masa kini, dan juga masa depan ataupun masa yang akan datang. Yang ketiga, yaitu melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah secara benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah. Yang keempat, menumbuhkan apresiasi dan penghargaan dari peserta didik terhadap peninggalan sejarah Islam sebagai bukti peradaban umat Islam di masa lampau. Dan tujuan mempelajari SKI yang kelima yaitu untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mengambil ibrah ataupun hikmah dari peristiwa-peristiwa bersejarah Islam, meneladani tokoh-tokoh yang berprestasi, dan mengkaitkannya dengan fenomena sosial, budaya, politik, ekonomi, iptek, dan seni, dan juga yang lain-lainnya untuk mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam. Untuk materi SKI MTS kelas 8 semester 1 ini, di bab pertama kalian akan mempelajari tentang jejak peradaban dinasti Abbasiyah. Kita akan mempelajari tentang keruntuhan dinasti Umayyah, proses terbentuknya dinasti Abbasiyah, silsilah dinasti Abbasiyah, juga khalifah-khalifah besar dinasti Abbasiyah seperti Abu Ja'far al-Mansur, Harun al-Rasyid, dan juga Abdullah al-Ma'mun. Sebelumnya, mari kita ingat kembali para khalifah dinasti Umayyah yang pernah memerintah pada waktu itu. Ada 14 orang khalifah dinasti Umayyah yang pernah memerintah. Yang pertama yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, yang kedua Yazid bin Muawiyah, yang ketiga Muawiyah bin Yazid, yang keempat Marwan bin Hakam, yang kelima Abdul Malik bin Marwan, yang keenam Walid bin Abdul Malik, yang ketujuh Sulaiman bin Abdul Malik, yang kedelapan Umar bin Abdul Aziz, yang kesembilan Yazid bin Abdul Malik, yang kesepuluh Hisam bin Abdul Malik, yang ke-11 Walid bin Yazid, yang ke-12 Yazid bin Walid, yang ke-13 Ibrahim bin Walid, dan yang khalifah terakhir bernama Marwan bin Muhammad sebagai khalifah yang ke-14. Sebelum dinasti Abbasiyah kita bahas, kita akan mencari tahu terlebih dahulu tentang keruntuhan dinasti Umayyah yang telah kita pelajari di kelas 7. Untuk faktor-faktor penyebab keruntuhan dinasti Umayyah ada 4 poin penting, yaitu yang pertama, karena figur pewaris khalifah yang lemah. Pada masa itu,
para khalifah disibukkan dengan musik-musik dan juga syair-syair. Bukannya memahami bacaan Al-Quran dan juga mengurus urusan negara, tetapi mereka pada waktu itu menghabiskan waktu dengan berburu dan juga minum minuman anggur yang memabukkan. Sehingga mereka tidak fokus dengan urusan kenegaraan. Akhirnya semua itu membuat para khalifah menjadi lemah dan juga tidak lagi dipercaya oleh masyarakatnya. Untuk yang kedua, karena adanya hak istimewa bangsa Arab Suriah. Karena adanya keistimewaan terhadap salah satu bangsa di Arab ketika itu, maka terjadilah kesenjangan sosial antara masyarakat dan juga golongan yang lain. Yang ketiga, karena pemerintahan yang tidak demokratis dan juga korup. Karena pada saat itu mereka melakukan perjanjian antara Hasan bin Ali dan juga Muawiyah bin Abi Sufyan. Mereka bersepakat bahwa kepemimpinan setelah Muawiyah bin Abu Sufyan akan dilaksanakan secara demokratis. Akan tetapi hal itu tidak terjadi. Malah mereka menjadikan anak dari Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai putra mahkota dan juga khalifah seterusnya. Dan pemerintahan ini disebut dengan pemerintahan monarki, yaitu pemerintahan yang bersifat turun-temurun, yang sebenarnya tidak ada pada zaman Rasulullah dan juga pada masa Khulafaur Rasyidin. Dan yang keempat adalah adanya persaingan antar suku. Persaingan antar suku sudah lama terjadi pada ketika itu dan menjadi ciri bangsa Arab pada masanya. Dan pada masa dinasti Umayyah, hal itu kembali muncul, di mana suku bangsa Arab terbagi menjadi dua, yaitu bangsa Arab Utara yang disebut dengan Arab Qais ataupun Arab Madani, dan bangsa Arab Selatan yang disebut dengan Arab Yamani ataupun Himyari. Dan dinasti Umayyah lebih mendukung suku Arab Yamani, sehingga persaingan antar suku tersebut semakin melemahkan kekuasaan dinasti Umayyah. Ini adalah poin-poin penting yang harus kalian ketahui mengenai keruntuhan dinasti Umayyah. Setelah ini akan ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab untuk memperdalam kembali pengetahuan kalian tentang dinasti Umayyah yang pernah kalian pelajari di kelas 7. Siap-siap ya dengan pertanyaannya. Pertanyaan ini boleh kalian screenshot untuk mempermudah kalian dalam menjawabnya. Pertanyaan soal SKI kelas 8 tentang runtuhnya dinasti Umayyah. Pertama, apa sebab-sebab lemahnya khalifah dinasti Umayyah? Yang kedua, jelaskan perbedaan antara pemerintahan demokratis dengan pemerintahan monarki. Sampai jumpa di pelajaran SKI berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.